Semangat pagi anak-anak kelas 6 dimanapun berada. Kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 3, ayo menjadi penemu dalam pembelajaran 1. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Lalu, sikap-sikap seperti apakah yang harus dimiliki untuk menjadi seorang penemu? Ayo kita belajar dari Pak Habibie. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia melanjutkan SMA di Bandung, dan prestasinya selalu menonjol terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar selepas SMA, beliau masuk di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma insinyur di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api berkekuatan tinggi. Di pagi buta, Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar Dokter Ingenieur dengan nilai yang sangat sempurna. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi vice presiden sekaligus direktur dan penasihat senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Hebat sekali ini Habibie. Untuk selanjutnya, kecintaan pada tanah air. Walaupun seorang Habibie itu bekerja di Jerman, tapi dia sangat cinta kepada tanah air kita Indonesia. Terbukti, pada tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sangat salut dengan sosok seorang Habibie ya. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Victor, Habibie Torm, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui di lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Prancis, dan Amerika Serikat.
serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie Bapak Teknologi Indonesia. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN235 dan CN250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, berbagai peluru kendali dan satelit di tingkat dunia. Nah, ini penampakan pesawat CN235 dan ini penampakan pesawat untuk CN250. Selanjutnya, apa topik masalah dari teks di atas? Nah, kita akan bahas. Topik dari teks tersebut adalah biografi Profesor Dr. Insinyur Baharudin Jusuf Habibie. Nah, untuk selanjutnya, apakah teks tersebut adalah teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Nah, kita akan ketahui teks eksplanasi ilmiah itu apa. Teks eksplanasi ilmiah itu adalah menjelaskan tentang sesuatu proses yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Contohnya, gejala alam, arus listrik, atau terjadinya pelangi. Sedangkan pada teks di atas itu menjelaskan tentang biografi Pak Habibie. Jadi itu bukan teks eksplanasi karena teks tersebut berisi rentetan peristiwa penting seorang tokoh. Hal ini ditunjukkan pada paragraf kedua sampai paragraf ke-6 yang berisi tentang masa kecil Baharudin Jusuf Habibie sampai menjadi Bapak Teknologi Indonesia. Selanjutnya, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Pesan penulis itu adalah kunci sukses Baharudin Jusuf Habibie adalah disiplin, semangat yang tinggi, dan kerja keras. Kita bisa meniru dari sifat Bapak Habibie itu agar kita menjadi sukses. Nah, cermati kembali teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kita kan di pembelajaran sebelumnya telah membaca itu. Nah, di situ ada beberapa kata nih yang bercetak miring. Ada gimana sih, bikin, modern, zaman, dipakai, gampang, dibikin, mengembangkan, buat, hancurkan, sama, banget, kalau nggak ada, bakal, waktu lagi, nggak bisa bikin. Itu adalah kata-kata yang ada dan bercetak miring. Selanjutnya, apakah kotakasa tersebut telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI? Jelaskan alasannya. Belum ya, karena teks-teks tersebut atau kosakata tersebut itu adalah kata-kata yang tidak baku. Nah, di mana dan kapan biasanya kamu menemukan penggunaan kosakata tersebut? Nah, kosakata tersebut itu banyak digunakan di pesan-pesan tidak resmi, contohnya dengan teman atau kita mengirim SMS. Lah itu kata-kata biasanya tidak baku. Nah, terus kapan saat-saat kita dapat menggunakan kosakata tersebut dan saat kapan kita sebaiknya tidak menggunakan kata-kata tersebut? Jelaskan alasannya. Nah, untuk hal kesopanan dan menggunakan bahasa baku itu biasanya kita gunakan pada saat-saat formal atau resmi. Contohnya saat kita berpidato atau kita membawakan acara, lah itu harus menggunakan kosakata yang baku. Nah, ini kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan sesuai dengan apa yang ada dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebaliknya, kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaannya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
atau PUEBI. Kata baku digunakan untuk berbagai hal yang berbau resmi, entah itu surat menyurat, perihal kedinasan, penelitian akademik, ataupun yang lainnya. Kita lihat ciri-ciri kata baku. Ciri-ciri kata baku antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Yang ketiga, tidak berkontaminasi atau tidak rancu. Yang selanjutnya, yang kelima, itu tidak mengandung arti pleonasme atau kata-kata yang berlebihan. Misalnya, agar supaya bagus hasilnya. Nah, itu kata-kata yang mengandung pleonasme atau kata yang berlebihan. Nah, ini kita akan membahas kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama, gimana sih? Itu kan seharusnya kosakatanya bagaimana, yang artinya kita kata tanya untuk menanyakan kondisi atau cara. Yang kedua, bikin. Itu artinya membuat sesuatu, yang seharusnya yang dibakukan itu adalah membuat. Modern, itu kan untuk penulisannya modern. Nah, harusnya ada kosakatanya seperti ini, modern, ya, yang artinya sesuatu yang terkini. Yang keempat, zaman. Itu seharusnya kosakata yang baku adalah zaman. Itu berarti rentan waktu yang menandai sesuatu. Kosakata non baku selanjutnya itu adalah dipakai, yang seharusnya dipakai. Nah, ini pakai seperti ini ya, anak-anak, yang artinya memanfaatkan sesuatu. Yang selanjutnya gampang, itu harusnya dengan kata baku mudah, yang artinya menunjukkan sesuatu yang dilakukan tanpa hambatan. Selanjutnya terus, itu adalah menunjukkan sesuatu yang terjadi belakangan, yang harusnya kemudian. Yang selanjutnya ini bikin. Untuk selanjutnya 9 itu mengembangkan. Itu seharusnya mengembangkan, enggak cuma mengembangkan. Itu dengan arti meningkatkan kualitas. Buat itu harusnya untuk, yang artinya menunjukkan tujuan. Selanjutnya hancurkan, dengan kata baku menghancurkan, dari kondisi utuh menjadi bagian yang lebih kecil. Kata baku yang tidak baku selanjutnya adalah sama, menyatakan suatu hal bersama dengan yang lain. Itu dengan kata baku dengan. Banget, itu tidak baku, yang seharusnya sekali, lebih dari yang biasanya. Untuk yang selanjutnya, kalau nggak ada. Ini kalau nggak ada, biasanya yang kalian tulis saat menulis pesan dengan teman itu kalau nggak ada, itu tidak baku. Yang bakunya adalah kalau tidak ada, menunjukkan kemungkinan yang akan terjadi. Bakal, itu kata bakunya adalah akan, menyatakan bahwa sesuatu akan terjadi. Waktu lagi, ini tidak baku juga. Yang baku adalah saat, sedang, menunjukkan waktu suatu pekerjaan. Ini selanjutnya nggak bisa bikin. Itu kata bakunya adalah tidak bisa membuat. Itu artinya menyatakan sesuatu gagal diciptakan. Jadi anak-anak nanti bisa mencari kata-kata yang tidak baku dan mengubahnya ke kata yang baku sesuai dengan pedoman ejaan umum bahasa Indonesia, ya. Untuk selanjutnya, Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Mari kita bahas dengan ilustrasi gambar berikut ini. Nah, ini silahkan amati. Apa sih gambar seperti ini? Nah, kita akan bahas barang-barang yang diproduksi di pabrik. Contohnya ini
sarden ya. Ini dari sarden ini diproduksi di pabrik, kemudian bisa sampai ke supplier atau toko. Nah, itu harus menggunakan transportasi darat ataupun transportasi udara, bahkan bisa ke transportasi laut. Jadi, untuk memindahkan dari pabrik ke toko itu harus menggunakan alat transportasi. Dari toko nanti akan didistribusikan ke toko-toko yang lebih kecil ataupun ke pasar. Nah, seperti itu. Bisa juga saat mendistribusikan itu menggunakan mobil dengan angkutan darat. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas beragam hasil produksi. Nah, ini ada bahan-bahan produksi, contohnya bahan makanan, perangkat elektronik, pakaian, obat-obatan, bahan bangunan, ataupun kendaraan. Nah, nanti dari beragam hasil produksi itu ada alat transportasinya dan tidak ada alat transportasinya. Nah, kita bahas yang ada alat transportasinya. Kehidupan masyarakat, distribusi barang-barang kebutuhan lebih merata, jadi lebih merata. Contohnya ada pabrik kendaraan di Jakarta bisa sampai ke Sulawesi karena apa? Dengan alat transportasi laut ataupun udara. Nah, seperti itu. Harga barang tetap stabil, menjaga dan meningkatkan ekonomi masyarakat pada suatu wilayah, mendukung pembangunan dan mendukung pemerataan kesehatan. Itu ya untuk manfaatnya di kehidupan masyarakat. Ya, jika tidak ada alat transportasi, ini dengan kehidupan masyarakatnya distribusi barang-barang kebutuhan tidak merata. Nah, karena tidak meratanya, harga barang menjadi mahal. Ekonomi masyarakat tidak stabil, menghambat pembangunan dan kesehatan tidak merata. Itulah dampak jika tidak ada transportasi. Nah, untuk selanjutnya, amati rangkaian seri dan rangkaian paralel yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah menggambar rangkaian seri dan rangkaian paralel. Diskusikan bersama teman untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Tuliskan dalam diagram Venn. Nah, kita sudah membahas diagram Venn juga. Diagramnya seperti ini. Lingkaran yang berwarna merah itu rangkaian seri dan yang berwarna biru adalah rangkaian paralel. Ciri-ciri rangkaian seri apa? Disusun sebaris, terdiri dari satu jalur rangkaian. Satu mati, semuanya mati, tapi hemat kabel. Di rangkaian paralel disusun berderet, terdiri dari dua atau lebih rangkaian. Yang satu mati, yang lainnya tetap berfungsi. Yang selanjutnya boros kabel. Nah, itu dari ciri-ciri rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tetapi dari rangkaian seri dan rangkaian paralel itu memiliki kesamaan, dan kesamaan kita tulis di tengah. Kesamaannya apa sih? Kesamaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel adalah untuk menyalakan peralatan listrik. Jadi keduanya rangkaian itu berfungsi untuk menyalakan peralatan listrik. Itu ya. Selamat belajar, semoga berhasil dan sukses anak-anak untuk pelajaran hari ini. Sampai di sini di tema 3, subtema 3 dan pembelajaran 1.